Assalamualaikum. Komentar Mas John hadir dalam segmen Sejarah Seni dan Budaya. Mas John, sapaan akrabnya, akan berbagi cerita untuk sahabat semua dalam YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Kalau ngomongin tentang bisnis kuliner memang sudah tidak asing terus. Indo Petang juga akan menghadirkan informasi aktual dan menarik lainnya. Bersama saya Ceria Fasti, inilah Indo Petang selengkapnya. If you come to Jakarta, don't worry about transportation. We have so many transportation which is very convenient. We have busway, LRT, and also MRT. Ya, sahabat komentar Mas John. Mas John saat ini sedang berada di suatu lokasi bersama wanita cantik, cerdas, dan luar biasa. Bagaimana pengalaman beliau dalam meniti karir? Yuk kita obrol bersama. Halo, apa kabar? Kabar baik Mas John. Kita tetap menjaga jarak ya? Iya, tetap menjaga jarak, walaupun udah tidak pandemi. Betul. Bagaimana nih? Saya memanggilnya gimana nih? Panggilnya Cherry aja. Bukan teh atau enggak, Cherry aja karena aku masih selalu forever young. Oh iya iya. Ya, Ceria Fasti. Saat ini sedang sibuk apa sih? Aku sekarang sibuk masih jadi presenter untuk TV dan juga off air dan juga on air. Terus juga aku ngajar di salah satu sekolah kepribadian. Terus juga masih sibuk, ya masihlah dalam dunia entertainment masih sibuk. Sebelum jadi presenter, dulu saya dengar kayak pernah jadi ini juga ya, bintang iklan juga ya. Dulu awalnya juga sempat main iklan, dulu kan zaman masih muda, masih sekolah, aku masih kuliah, dulu tuh masih rajin casting, terus juga jadinya sering main dapet iklan, terus udah makin kesini karena udah fokus ke dunia presenter, jadi udah nggak ada waktu lagi deh kalau untuk casting dan segala macam, jadi kayak lebih fokus ke presenting. Iya, waktu casting itu dulu ikut manajemen artis gitu atau pribadi atau gimana? Enggak sih, dulu sih sempat zaman dulu ada pemilihan model gitu tuh yang terkenal lah, itu salah satu sampul majalah gitu kan. Terus itu jadi awal mula karir. Sesudah itu kan mulai itu banyak tawaran casting, coba ini itu, ya udah dicoba. Ternyata kayaknya aku tertariknya passionnya di bidang presenter gitu kan. Terus ya udah akhirnya lama-lama keterusan, udah deh sampai sekarang. Pernah ini nggak coba untuk jadi pemain sinetron atau gimana gitu? Pernah, aku pernah sempat nyobain sinetron, pernah juga main film. Cuman karena udah tahu dunia presenter, aku udah jatuh cinta banget dengan waktu yang fleksibel, terus aku bisa belajar banyak banget hal baru. Terus menghadapi dunia sinetron yang kayaknya bisa harus full time di lokasi syuting atau di lokasi stripping dan segala macam. Jadi aku pikir aku menarik diri di dunia itu karena kan sebenarnya kalau kita memilih profesi kan kita mau pilih yang mana, kita tinggal atur aja. Kayaknya aku lebih passionnya di dunia presenter yang waktunya lebih fleksibel dibanding dunia sinetron atau film sih. dan tentunya untuk salary pendapatannya lebih cepat dari presenter ya. Iya. Tunggu sekian episode baru. Nah, betul. Ya. Kemudian di masa transisi dari pemain sinetron ke presenter itu masih menempuh belajar lagi atau udah langsung ini? Udah langsung bisa gitu aja? Belajar pasti. Jadi dulu tuh aku sempat news anchor juga kan. Itu kan pasti ada pelatihan tuh. Kalau kita mau jadi news anchor kan biasanya ada pelatihan, ada kayak sekolah kayak training gitu. Nah, banyak dapat ilmu dari situ. Terus juga aku banyak belajar dari senior, ikut les juga. Terus akhirnya ya udah learning by doing juga. Kita akhirnya jadi lebih banyak belajar kan, kalau banyak teori tapi nggak banyak praktek juga percuma kan. Ya udah, jadi akhirnya itu juga membawa aku sampai sekarang nih. Aku kan ngajar juga, jadi lumayan juga untuk bisa sambil, karena kita ternyata tuh ngajar itu banyak mengulang
Jadi lebih banyak belajar dan mengingat hal baru gitu. Iya, kalau pas mau menjadi news anchor ya, itu melewati belajar secara akademis itu atau otodidak? Audisi. Jadi ada audisi. Kalau di iklan kita bilangnya kayak casting gitu ya. Kalau ini kan audisi kita ngomong di kamera, terus juga audisi pengetahuan dan segala macam. Berarti stasiun TV yang mengadakan ya? Oh iya. Iya, sahabat Komentar Majon, bagaimana cerita pengalaman Ceria Fasti sebagai news anchor di beberapa stasiun TV nasional? Nantikan setelah berikut ini. Kenalkan, aku Larasati Nugroho. Anaknya mengalami traumatik dan kejiwaannya terguncang. Jess, lihat ini Papa, lihat. Papa. Ini Papa saya. Papa nggak akan pernah maafin orang yang udah bikin kamu begini, Jess. Ya, Ceria Fasti. Ya. Terkait soal bagaimana pengalamannya untuk menjadi news anchor di beberapa stasiun TV nasional. Oke, pengalamannya adalah pertama sering-sering melihat, sering-sering kalau misalnya mau jadi news anchor kan berarti sering-sering nonton berita. Terus juga tahu nih isu terkini apa. Karena kan kalau audisi terus juga kita ada interview juga gitu. Bukan cuma looks dari depan kamera aja yang bagus, terus kita juga kalau misalnya ada dialog tuh kayak talk show kan juga harus nyambung gitu. Jadi banyak-banyak nonton berita, banyak nambah pengetahuan, terus juga belajar skill gimana sih kalau di news anchor pembawaannya tuh gimana. Karena kan beda kalau biasanya pembawaannya informal itu kan lebih santai. Kalau news anchor kan dia lebih tenang, lebih kalem gitu. Iya, tapi kan sebenarnya sebagai news anchor itu kan kalau di saat on air gitu kan baca teleprompter gitu. Kenapa itu harus nyimak berita-berita yang update gitu ya? Oke. Karena kadang-kadang kalau kita kendalanya adalah kalau kita baca prompter itu kan nggak selalu bersahabat sama kita. Tiba-tiba tuh prompternya berhenti, terus kita jadi ngeblank. Nah, kadang-kadang kita harus bisa improve juga, tapi yang sesuai dengan berita terkini gitu kan. Atau kalau misalnya kita dialog nih, kan kita harus tahu dulu apa tentang info-info terkini. Kalau nggak ngeblank dong, nggak tahu apa yang mau diomongin kan gitu. Jadi mendukung ya, mensupport ya untuk wawasan. Iya, sorry ini pertanyaannya agak gimana gitu ya. Pernahkah di saat syuting begitu, terus satu scene tapi beberapa take diulang-ulang seperti itu, pernah nggak? Kalau news anchor kan dia live, terus nggak mungkin diulang. Oh, berarti sebelum mulai syuting, sebelum on air itu udah bener-bener harus menguasai materinya gitu. Betul. Ya? Betul, terus juga pintar-pintar kita improvisasi sih. Kalau misalnya ada something happen, lagi kita syuting, kita jangan sampai kelihatan kalau kita itu salah, atau kalau kita tuh panik, atau kalau kita tuh ngeblank gitu. Jadi ya itu dia, makanya ada pelatihan pembelajaran kita kalau misalnya jadi presenter, jadi news anchor itu kan caranya gimana menghadapi atau menghandle kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, gitu. Nah, satu lagi tadi pernah sempat ngobrol ngajar ya? Ngajar juga. Itu gimana sih? Boleh diceritakan nggak? Dulu sih awalnya justru karena aku ada program gitu, terus wawancara para pemilik owner atau bisnis gitu. Terus salah satu ownernya itu adalah si yang punya sekolah ini. Aku ngobrol-ngobrol sama ibu itu, terus lama-lama ya udah diajak untuk kolaborasi, kenapa kamu nggak ngajar di sini? Terus aku juga seneng banget juga karena ilmu yang udah aku dapet tuh bisa aku sharing ke orang lain gitu, kayak ngerasa tersalurkan aja ilmu-ilmu dan pengalaman yang aku udah lalui, dan jadi akhirnya itu jadi sebuah momen pembelajaran juga buat aku, karena kan ilmu kita nge-present sama ilmu kita nge-sharing itu beda kan. Kalau biasanya nge-present apalagi di depan kamera tuh kan kayak cuman one way communication gitu kan. Kalau misalnya ngajar kan aku harus make sure murid aku tuh harus ngerti, murid aku setidaknya tuh ada progresnya, ada improve-nya sebelum dan sesudah belajar gitu. Jadi sekarang juga masih ngajar juga ya? Masih aktif ngajar. Udah berapa lama ngajar? Aku ngajar mungkin udah 3 atau 4 tahunan terakhir. Lumayan lama. Ada nggak cerita lucu atau menarik yang
di saat ngajar itu mungkin muridnya yang gimana gitu. Oke, saat lucu macam-macam ya kalau namanya anak murid kan lucu-lucu. Yang menarik adalah kalau mereka itu ini sih pengen. Jadi gini, kalau misalnya kita belajar itu kan semua sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Jadi ada biasanya kan orang tua murid nih yang gitu. Saya mau pokoknya masukin anak saya ke sekolah ini. Saya pengen anak saya begitu lulus dari sekolah ini tuh udah jadi, udah sukses. Sementara nggak bisa kalau anaknya nggak mau, ya kan? Karena kalau anaknya cuma dipaksa sama orang tuanya, begitu di kelas dia nggak mau belajar, dia nggak mau, emang dia nggak mau aja gitu kan? Ya tetap aja kan. Jadi itu sih yang lucunya adalah ya saya nggak, misalnya saya ketemu sama orang tua yang saya nggak mau tahu, pokoknya anak saya kalau masuk sekolah ini harus saya pengen misalnya anak saya masuk sekolah ini pengennya udah sukses aja, tapi tuh anak malas-malasan, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Itu sih yang lucu banget maksudnya. Ya itu balik lagi sih jadi pembelajaran buat aku, terutama aku juga udah menjadi seorang ibu nih, bahwa memang ternyata toh kalau kita masukin anak kita ke sekolah bukan cuma tugas si guru-guru itu yang untuk mendidik anak kita, tapi peran orang tua, peran mensupport si anak itu untuk bisa maju, untuk bisa mau belajar, itu juga penting banget kan, gitu kan. Untuk bukan cuman yuk masuk sini kamu akan jadi sukses, tapi kalau anaknya nggak mau sama aja kan. Gitu. Nah itu murid-muridnya usia berapa? Usianya dia ada segmentasi, ada segmen untuk anak-anak, ada segmen untuk remaja, ada segmen juga untuk dewasa. Anak-anak berarti ada usia SD? Oh ya, jadi dia kalau misalnya tapi dia bikinnya segmen pas holiday. Nah dia bikin tuh segmen holiday untuk program anak-anak gitu. Atau misalnya kalau kelas kayak reguler itu kelas dewasa itu ada juga. Gitu. Ada beberapa pelajaran atau Ada. khusus? Enggak, ada public speaking, ada table manner, ada make up, ada catwalk, ada business presentation. Pokoknya banyak banget sih di situ. Ya, sahabat Komentar Macan, itulah pengalaman Ceria Fasti dalam meniti karir hingga sukses menjadi news anchor di beberapa stasiun TV nasional. Bagaimana obrolan kita selanjutnya? Kita ikuti setelah berikut ini. Assalamualaikum lur. Pernah dengar nggak kalau kita masuk ke sebuah rumah makan udah disambut sugeng rawuh, kemudian di saat pulangnya matur suwun gitu. Selera kita. Kalau belum pernah dengar, ayo kita datangin ke Pawon Joglo, Bu Nur, Tanah Baru, Depok. Di sini tempatnya. Oke? Ayo, come on. Iya, Ceria Fasti. Uni ya, kayaknya Uni enak deh. Uni jangan ya. Cherry aja Cherry. Cherry, ya oke. Kebetulan kan saat ini kita sedang ada project bareng. Ada project bareng, ya toh. Nah, sedangkan hari-hari kan kegiatannya berkecimpung di dunia public speaking. Ya. Dan kebetulan saat ini kan kita lagi satu job nih, satu pekerjaan. Apa ada perbedaan atau gimana itu? Oke. Perbedaannya sih kalau kita kan lagi ada project tuh ini ya berhadapan dengan kamera. Kalau public speaking kan aku biasanya berhadapan dengan audiens langsung. Perbedaannya kalau berhadapan dengan kamera ya dia cuma satu komunikasi aja. Kalau misalnya off air gitu aku kan bertemu dengan audiens itu bisa komunikatif, bisa ajak saling nyambung gitu ya. Iya gitu. Itu sih perbedaannya. Kalau ini berhadapan dengan kamera, yang satu lagi berhadapan dengan audiens. Nah, tapi secara ini ngobrol di depan kamera itu apakah kira-kira agak gimana gitu? Kayak saya nih jujur ngobrol dengan seorang public speaking yang sangat luar biasa ini grogi, jujur saya grogi gitu. Gimana? Nggak ada perbedaan yang signifikan sih. Untuk perbedaannya sih ya itu aja, cuma tadi berhadapan dengan kamera atau dengan audiens. Ya kita coba untuk adaptasi karena kan itu profesi kita. Untuk adaptasinya ya harus sering-sering mengatur mood gitu kan, itu juga ngaruh banget terhadap pembawaan kita. Terus adaptasi dengan klien ya, dengan pekerja kita, tim gitu-gitu sih. Berarti walaupun di dunia public speaking terus tiba-tiba nanti ada penawaran lagi untuk pekerjaan seperti ini,
pekerjaan yang kita kerjakan di job yang tadi masih bisa menerima dong berarti? Bisa dong, ya kan, karena karena memang kerjanya di dunia entertainment ya kita harus bisa fleksibel kan. Apapun ya? Apapun gitu kan, mau berhadapan dengan kamera atau mau di panggung berhadapan dengan audiens gitu, karena memang udah profesinya gitu ibaratnya. Kalau orang kan misalnya di kantor ya emang hadapannya misalnya berhadapan dengan meeting dengan orang kantor atau dengan komputer, kalau kita kan berhadapan dengan kamera atau dengan audiens. Ada nggak cerita-cerita yang terkesan di saat-saat project kita tadi? gitu. Oke, kalau project kita kan tadi project program ada program salah satu klien gitu ya. Iya. Nah, kalau yang lucunya apa ya? Ya kan kadang-kadang klien kan detail ya. Gitu misalnya kayak rambut lah, itu kan juga jadi itu aja sih detail-detail itu yang kita harus juga aware. Terus ngikutin kemauan klien. Yang lucu-lucunya paling nggak ada sih. Kalau misalnya kita ini aja suka tiba-tiba salah spelling gitu kan, itu aja sih paling. Iya, kalau yang job kita tadi kan kebetulan presenter dan ketemu di job juga sebagai presenter juga. Jadi kayak hari-hari pekerjaan kayak pekerjaan hari-hari. Iya, bedanya berhadapan dengan kamera dan berhadapan dengan sesama audiens. Iya, Mbak Ceria Pasti, kita kan tadi ngobrolnya udah agak panjang lebar nih, kesana kemari. Saya tanyakan semuanya. Ada nggak tip untuk penonton terkait dengan pekerjaan Mbak Ceria Pasti? Oke, berarti untuk menjadi presenter atau public speaker gitu ya. Oke, tipsnya adalah pertama ada kemauan, ada niat dulu. Kadang-kadang orang cuma pengen tapi nggak ada niat. Kalau ada niat kita pasti pengen belajar. Kita akan lebih mau belajar, kita akan lebih mau menambah pengalaman, menambah wawasan, untuk mau mencoba dulu gitu. Kadang-kadang ada kesempatan untuk ngomong gitu diambil kesempatannya. Even kadang-kadang kita nih di dalam dunia kerja aja untuk berbicara, speak in front of the people aja, itu mereka kadang-kadang jangan gue deh gitu kan, ngumpet gitu. Tipsnya adalah coba aja dulu. Kalau kamu nggak coba, kamu nggak bisa ngelatih mental kamu bisa nggak sih berbicara di depan umum. Kalau kamu pertama udah bisa ngomong di depan umum, kamu berani ngomong di depan kamera, dan akhirnya mungkin kalau kamu tertarik menjadi sebuah profesi ya seperti aku gitu ya mungkin bisa. Jadi tipsnya adalah mau dulu mencoba, setelah itu dipelajari dan mudah-mudahan bisa sukses. Mungkin ngomong di depan kaca gitu kali ya. Betul, latihan juga bisa dari kaca, terus juga dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Kadang-kadang kita sering kali menolak hal-hal yang itu bisa jadi potensi. Karena dulu tuh aku orangnya introvert, nggak pernah berani ngomong di depan umum. Sekalinya ada kesempatan aku disuruh maju gitu sama guru aku ke depan, aku tuh bisa gemeteran. Dan dari situ aku ngerasa kayaknya ada something wrong dari diri gue. Kenapa nih gue nggak berani ngomong di depan umum gitu? Bukan karena bukan karena malu, bukan karena ya malu juga pasti, tapi emang nggak terbiasa dan tidak pernah mau ambil kesempatan. Karena kalau disuruh ngomong, lo deh yang ngomong, enggak jangan gue ngumpet terus. Gitu ada kesempatan harus ngomong, terus akhirnya aku ya mau ngomong kayaknya gue harus bisa deh ngomong di depan umum. Nah itu proses belajarnya panjang juga gitu. Yang penting itu ada kemauan. Aku harus bisa nih ngomong harus dipaksa dulu. Harus dipaksa, latih mental dulu. Jadi akhirnya mulai tuh dari zaman sekolah. Aku kan merintis karir kan dari SMA ya. Jadi dari mulai SMA tuh udah mulai kayaknya gue harus berubah deh. Jadi ya even di kelas pun mulai aktif nih, kayak bertanya sama guru. Even ngomong sama guru dari tempat duduk di kelas aja aku nggak berani. Yang tipikal yang diem aja. Mulai setelah terbiasa untuk berbicara di depan umum, ya udah akhirnya lama-lama kayaknya enak juga nih gitu. Akhirnya jadi memilih itu sebagai sebuah profesi aku sampai sekarang. Termasuknya aneh juga ya, orang pendiam, orang pemalu, tapi akhirnya jadi public speaking gitu. Karena lagi-lagi ada apa? Ada niat dan ada kemauan. Dan didukung dan disupport juga dengan kemauan. Jadi sehingga akan ada proses-prosesnya ke depannya. Oke, kalau udah mau berarti mau mencoba, mau belajar, mau mencari kesempatan. Keluarga juga mendukung. Keluarga juga ngedukung. Iya, terima kasih atas berbagi ceritanya. Sama-sama Mas John. Semoga bermanfaat ya. Oke, sahabat Komentar Mas John. Demikianlah obrolan kita dengan Mbak Ceria Pasti.
dalam telusuri sejarah, lestarikan budaya, cintai Indonesia. Sampai jumpa and see you in the next video. Sayonara.